Kebakaran terjadi di pusat industri kecil Cakung, Jakarta Timur pada Jumat sore. Sebanyak 14 kios ludes terbakar. 17 unit mobil pemadam kebakaran beserta 85 personel dikerahkan ke lokasi kejadian. Warga yang panik turut membantu petugas Sudin Damkar Jakarta Timur memadamkan api. Proses pemadaman berjalan sedikit alot lantaran api cepat membesar membakar semua barang yang berada di dalam konveksi. Menurut Kasih-Ops Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur Gatot Sulaiman, penyebab kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik pada salah satu kios. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Polda Jawa Barat melimpahkan proses penyelidikan kasus tabrak lari 2 sejoli di Nagrek ke Polisi Militer Kodam Siliwangi. Egy Maulana Fikri siap diturunkan pada laga semifinal leg kedua Piala AFF 2021 besok. Misa Natal di Gereja Katedral Jakarta berlangsung hikmat. Halo, selamat malam pemirsa. Kasus kecelakaan yang menewaskan 2 sejoli dilimpahkan ke Pangdam 3 Siliwangi. Panglima TNI telah menginstruksikan hukuman berat dan pemecatan kepada anggota TNI yang terlibat kasus itu. Bersama saya Fazilah Khairunisa. Inilah iNews Malam selengkapnya. Polda Jawa Barat melimpahkan proses penyelidikan kasus tabrak lari 2 sejoli di Nagrek, Kabupaten Bandung ke Polisi Militer Kodam 3 Siliwangi. Keputusan ini diambil setelah polisi menemukan petunjuk bahwa pelaku diduga anggota aktif TNI. Kami menyepakati bahwa perkara ini nantinya akan dilimpahkan kepada Pangdam untuk selanjutnya melakukan penyelidikan hingga menemukan apakah pelaku tersebut adalah bagian dari Pangdam. Ini pun dari TNI. Handi Harisma Putra dan Salsabila menjadi korban tabrak lari pada tanggal 8 Desember 2021 di jalur Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Usai beberapa hari, jasad Handi ditemukan di Sungai Serayu, Banyumas, sementara jasad Salsabila ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memerintahkan penyidik hingga auditor Jenderal TNI untuk memproses hukum yang maksimal untuk 3 oknum TNI Angkatan Darat penabrak dan membuang jenazah 2 korbannya. Dalam rilis tertulis, Puspen TNI mengatakan ada 3 anggota TNI Angkatan Darat yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas di Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 8 Desember lalu. Tidak hanya lalai dalam berkendara, ketiganya diduga juga membuang jenazah 2 korban, yaitu Handi dan Salsabila yang akhirnya ditemukan di 2 titik berbeda di Sungai Serayu, Jawa Tengah, 11 Desember lalu. 3 oknum anggota TNI Angkatan Darat itu adalah Kolonel Infanteri P yang bertugas di Korem Gorontalo, Kodam Merdeka, Korpal 2 DA bertugas di Kodim Gunung Kidul, Kodam Diponegoro, Kopral 2A bertugas di Kodim Demak, Kodam Diponegoro. Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa telah menginstruksikan penyidik hingga auditor Jenderal TNI untuk memberikan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer kepada 3 oknum anggota TNI AD tersebut. Kasus kecelakaan pasangan sejoli di Nagrek, Jawa Barat yang berakhir dengan upaya penghilangan korban membuat geram masyarakat. Denpom 3 Siliwangi mengambil alih kasus tersebut karena pelakunya adalah oknum TNI.
amatir berdurasi sekitar 6 detik menjadi salah satu bukti yang menyingkap kasus kecelakaan pasangan sejoli Handi Saputra dan Salsabila yang sepeda motornya ditabrak pelaku di Nagrek, Jawa Barat. Alih-alih membantu membawa korban ke rumah sakit, minibus hitam pelaku justru tancap gas ke arah Limbangan, Garut. Duduk. Terus kedengaran suara kencang. Kelihatannya cuma motor doang, motor terguling. Pas keluar udah ada di dalam kendaraan itu korban. Oh, di bawah. Ya. Kalau yang nyupirnya nggak ngelihat gitu. Kelihatan yang keluar 4 orang. Jadi di bawah mobil aja langsung. Ya. Ke arah mana? Di bawahnya ke arah Garut. Setelah dinyatakan hilang selama 10 hari, jenazah Handi Saputra dan Salsabila ditemukan terpisah 5 km di Sungai Serayu, Cilacap, dan Banyumas, Jawa Tengah. Hasil otopsi tim dokter kepolisian menyebutkan penyebab kematian Handi Saputra karena saluran pernapasan dan paru-paru kemasukan air dan pasir. Sedangkan korban perempuan bernama Salsabila diketahui tewas di tempat kejadian kecelakaan dengan indikasi adanya luka-luka di bagian kepala serta patah tulang leher. Hasil otopsi ini menyingkap bahwa kedua korban sama sekali tidak mendapatkan tindakan pengobatan, terutama korban Handi Saputra yang dibuang ke sungai masih dalam keadaan hidup. Kalau yang pria atau yang laki-laki, waktu kita periksa dengan lengkap luar dan dalam, kita temukan tanda-tanda pasir atau air sungai di saluran nafas sampai paru-paru. Jadi itu membuktikan waktu dia dibuang, dia masih dalam keadaan hidup atau mungkin memang tidak sadar waktu itu. Tim gabungan kepolisian Polda Jawa Barat dan Jawa Tengah bergerak cepat. Setelah mengumpulkan berbagai bukti, polisi berhasil mengantongi identitas pelaku dan melaksanakan pengejaran. Jenazah kedua korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Jenazah Handi Saputra dimakamkan di Desa Cijolang, Kabupaten Garut, Minggu dini hari. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman Handi. Pihak keluarga sangat terpukul atas peristiwa yang menimpa Handi. Sementara jenazah Salsabila yang merupakan kekasih Handi dimakamkan di Desa Ciaro, Nagrek, Kabupaten Bandung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, leg kedua semifinal Piala AFF antara Indonesia kontra Singapura akan berlangsung Sabtu malam. Egy Maulana Fikri sudah mulai berlatih bersama pemain lainnya dan siap diturunkan. Pelatih Sinteyong mengaku kurang puas dengan hasil pertandingan leg pertama ketika Indonesia imbang melawan Singapura. Untuk memperbaiki penampilan tim Garuda, evaluasi dan persiapan matang terus dikejar dalam latihan timnas di Stadion Bukit Gombak, Singapura. Pemain yang jarang diturunkan diberi latihan fisik agar stamina terjaga. Pada leg kedua nanti, pelatih Sinteyong akan memperbaiki masalah pertahanan pada leg pertama dan meminta pemain timnas mewaspadai pemain yang berbahaya. 싱가포르 선수들이 사실은 예선전보다 중교성 1차전에 모든 선수가 더 열심히 잘했다고 저는 보고 있습니다. 모든 선수들이 다 뭐 경계 대상이고 그 중에 특별하게 얘기하자면 9번 선수 골 넣었으니까 더 집중해서 우리가 잘 막아야 될 것이고. 그리고 한국인 선수 송희영 선수도 나름대로 열심히 파이트 있는 선수고 거기에 또 수도바에 있는 17번과 21번 선수들도 경험과 신체적인 조건이 좋아서 모든 선수들한테 우리는 다 경계 대상으로 생각해서 잘 준비하도록 우리가 준비하고 있습니다. Pada leg kedua yang akan digelar Sabtu malam, winger timnas yang bermain di Liga Slovakia Egy Maulana Fikri sudah bisa diturunkan. Egy sudah mulai berlatih bersama dan mendapat arahan dari tim pelatih. Pemain berusia 21 tahun itu mengaku siap tempur jika diturunkan. Ya alhamdulillah saya udah sampai di sini dan udah berlatih bersama tim dan juga pelatih. Ya alhamdulillah kondisi saat ini bagus dan tidak ada masalah. Kehadiran Egy di timnas Indonesia tentu menambah kekuatan skuad Garuda di babak semifinal. Tetap tampil bagus bersama klubnya, bukan jaminan Egy akan mengunci satu tempat di starting line up karena strategi Sinteyong yang kerap berubah menyesuaikan lawannya.
5 pemain pengganti di laga melawan Singapura di leg pertama tampil kurang maksimal. Selengkapnya kami sajikan usai jeda.